Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan dulu apa itu artinya bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara kan ada dalam unsur NKRI ya. Jadi aku bahas dulu. Untuk bangsa itu merupakan sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Dan menurut Otto Bauer yang dari Jerman, itu bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Dan unsur-unsur terbentuknya bangsa itu antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama, adanya sekelompok orang atau manusia, lalu mendiami suatu wilayah, lalu adanya keinginan untuk membentuk pemerintahan, lalu merasa senasib dan sepenanggungan, lalu memiliki kesamaan karakter, identitas, budaya, dan lain sebagainya, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Tuh. Selanjutnya, tentang negara. Jadi negara itu adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan unsur-unsur terbentuknya negara adalah yang pertama, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Jadi ini kan syarat-syarat terbentuknya negara itu kan ada dua unsur ya. Jadi unsur konstruktif dan unsur deklaratif. Jadi unsur konstitutif itu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon sebuah negara. Jadi syarat sebuah negara itu yang wajibnya, yang harus dipenuhi, yang pertama harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, harus punya wilayah, dan harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dan unsur deklaratif itu syarat berdirinya suatu negara. Jadi suatu negara itu dapat berdiri jika memiliki unsur deklaratif. Dan unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Oke, jadi merupakan unsur pokok terbentuknya negara itu. Artinya tanpa unsur konstitutif ini mustahil suatu negara dapat terbentuk. Jadi suatu negara terbentuk itu harus memiliki dua unsur dulu, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif, dan itu merupakan syarat terbentuknya negara. Oke. Dan asal mula terjadinya suatu negara itu ada 4. Yang pertama, terjadinya negara secara primer. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder. Yang ketiga, terjadinya negara secara faktual atau fakta sejarah. Yang keempat, terjadinya negara berdasarkan teori. Oke, yang pertama aku bahas tentang terjadinya negara secara primer. Jadi, proses terjadinya negara secara primer itu merupakan proses sejarah yang sangat panjang dan perlahan-lahan tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi, merupakan proses yang panjang dan tidak singkat waktunya gitu. Dan fase atau tahapan-tahapan terbentuknya negara itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fase persekutuan masyarakat. Jadi orang mulai hidup berkelompok, menggabungkan diri untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pemimpin merupakan orang terkemuka. Unsur terpenting adalah lahirnya suku yang berkembang menjadi 2, 3, dan seterusnya, sehingga melahirkan bangsa sebagai unsur pembentuk bangsa. Jadi bersekutu atau bergabung untuk lahirnya suatu negara ini gitu. Dan yang kedua adalah fase kerajaan. Adanya kesadaran akan hak milik atas tanah sehingga melahirkan tuan tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, sehingga melahirkan sistem feodalisme. Adanya unsur wilayah sebagai salah satu unsur lahirnya negara. Tuh. Yang ketiga, fase negara, mulai tumbuh akan kesadaran bernegara, memerlukan hukum, mengatur kehidupannya, memerlukan unsur pemerintah yang berdaulat yang melahirkan pertumbuhan negara modern. Tuh. Dan yang keempat, fase negara demokrasi, yaitu tumbuh kesadaran akan hidup berdemokrasi atau berkedaulatan rakyat.
Oke, selanjutnya terjadinya negara secara sekunder. Jadi terjadinya negara secara sekunder ini dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Suatu negara dianggap sah sebagai negara jika telah diakui oleh negara lain. Dan ada dua macam pengakuan dari negara lain. Yang pertama, pengakuan secara de facto, dan yang kedua, pengakuan secara de jure. Jadi pengakuan secara de facto itu pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yang tadi, yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Dan untuk selanjutnya adalah pengakuan de jure. Jadi pengakuan secara de jure ini merupakan pengakuan negara secara hukum internasional. Dan pengakuan ini itu berlaku selama-lamanya atau tetap. Jadi intinya untuk yang de jure ini merupakan pengakuan dari negara lain. Tuh, kalau yang de facto kan pengakuannya itu yang penting harus ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat gitu. Oke, yang selanjutnya adalah terjadinya negara secara faktual atau fakta sejarah. Jadi ini maksudnya didasarkan pada kenyataan yang benar terjadi gitu. Ini tuh ada 8. Yang pertama, pendudukan, penggabungan, penyerahan, penaikan, penguasaan, proklamasi, pembentukan baru, dan pemisahan. Untuk pendudukan itu artinya adalah sebuah daerah itu bebas diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah tersebut. Contohnya, Liberia diduduki oleh budak-budak negro dan dimerdekakan tahun 1947. Jadi misalkan suatu daerah itu tidak ada penduduknya, itu bebas diduduki oleh siapapun gitu. Selanjutnya adalah penggabungan atau fusi. Jadi penggabungan ini juga maksudnya juga peleburan gitu sama. Dan maksudnya itu beberapa negara melakukan fusi atau penggabungan atau peleburan dan menjadi suatu negara baru. Contohnya, Jerman Barat dan Jerman Timur itu kan bersatu menjadi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990 kayak gitu. Selanjutnya, penyerahan itu artinya suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contohnya, wilayah Schleswig itu diserahkan oleh Austria pada Rusia atau Jerman karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Kalah dalam Perang Dunia I. Yang selanjutnya adalah penaikan. Maksud dari penaikan ini adalah suatu wilayah itu terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuknya negara. Contohnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta atau sungai Nil. Tuh. Dan selanjutnya adalah yang kelima, itu adalah penguasaan. Penguasaan ini juga biasanya disebut juga pencaplokan gitu. Jadi artinya sebuah negara itu berdiri di sebuah wilayah yang dikuasai atau dicaplok dari bangsa lain tanpa reaksi berarti. Itu contohnya ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Itu. Selanjutnya adalah proklamasi. Jadi proklamasi itu sebuah daerah yang tadinya merupakan tanah jajahan dari negara lain, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Contohnya itu Indonesia atas Belanda dan Jepang tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah pembentukan baru. Jadi maksud dari pembentukan baru ini munculnya sebuah negara baru atas wilayah sebuah negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contohnya, lenyapnya negara Uni Soviet, kemudian di negara tersebut muncul negara baru seperti Rusia dan Uzbekistan. Itu. Selanjutnya adalah pemisahan atau separatis. Jadi, pemisahan itu
merupakan suatu daerah yang semula itu termasuk daerah-daerah negara, kemudian melepaskan diri dan menyatakan dirinya sebagai negara. Contohnya Bangladesh terhadap Pakistan tahun 1971 dan Timor Leste atas Indonesia tahun 1999. Selanjutnya adalah terjadinya negara berdasarkan teori. Jadi terjadinya negara berdasarkan teori ini ada 4. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Yang keempat, teori hukum alam. Jadi yang pertama, teori ketuhanan. Jadi teori ketuhanan itu sering juga disebut dengan teokrasi. Jadi teokrasi ini meyakini bahwa jika negara terbentuk itu karena kehendak Tuhan. Fredericus Julius Stahl menjelaskan, jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Dan teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan, contohnya negara Inggris. Jadi negara Inggris itu menganut teori ini, teori ketuhanan, dan prinsip kedaulatan Tuhan itu bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Tuh. Dan untuk yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat ini juga dikenal dengan kontrak sosial. Artinya, suatu negara itu terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan, jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara mandiri, individual, bebas, dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut, hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Selanjutnya, secara tidak langsung kekuasaan sebuah negara itu berada di tangan rakyat karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Jadi negara itu tidak dapat semena-mena karena harus mengikuti batasan yang ditetapkan oleh masyarakat gitu. Selanjutnya adalah teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara itu terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat yang akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Haji Laski mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Tuh. Dan selanjutnya adalah teori hukum alam. Jadi, teori hukum alam itu merupakan terjadinya negara karena suatu yang alamiah terjadi, merupakan teori hukum alam. Jadi, teori ini itu mengatakan jika hukum alam itu tidak dibuat oleh negara, namun ada karena menurut kehendak alam. Jadi, negara itu bukan karena dibuat oleh suatu negara, namun ada karena kehendak alam gitu. Dan Thomas Aquinas menuliskan, jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Alasannya karena secara hukum alam, manusia itu haruslah saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami, manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pikiran. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk kenegaraan, dan bentuk-bentuk kenegaraan ini ada 4. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarisme.
Negara kesatuan atau unitarisme ini merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah. Dan ciri-cirinya itu, yang pertama, adanya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat. Negara hanya mempunyai masing-masing satu undang-undang, kepala negara, kabinet, dan DPR. Yang keempat, hanya ada satu kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah negara serikat atau federal. Itu adalah negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan federal yang mengendalikan kedaulatan negara. Dan ciri-cirinya itu adalah negara bagian tidak memiliki kedaulatan keluar, tetapi memiliki kedaulatan ke dalam. Dan yang kedua, kepala negara dipilih dan bertanggung jawab terhadap kepada rakyat. Dan yang ketiga, negara bagian berwenang membuat undang-undang sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintah pusat. Yang keempat, kepala negara mempunyai hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen. Selanjutnya, negara koloni. Negara koloni itu merupakan negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain. Yang keempat, negara dominion adalah negara yang hanya ada dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan negara secara umum. Jadi, fungsi negara itu secara mutlak adalah melaksanakan penertiban atau law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Dan selanjutnya, tujuan negara. Adapun tujuan negara menurut para ahli antara lain, menurut Plato, tujuan negara itu bertujuan memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah Aristoteles, itu menyelenggarakan hidup yang baik dari warga negaranya. Jadi menurutnya tujuan negara itu menyelenggarakan hidup yang baik untuk warga negaranya. Dan selanjutnya menurut Roger Hasseltau, itu tujuan negara adalah memungkinkan rakyat mengembangkan dan mengungkapkan daya citanya sebebas mungkin. Yang keempat, menurut Haji Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Jadi hampir sama dengan Roger tadi. Dan untuk yang kelima, Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara itu merupakan mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara adalah wakil Tuhan karena kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Tuhan itu. Oke, selanjutnya adalah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia itu bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berdaulat republik. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih, dan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, lagu kebangsaan negara Indonesia lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Dan selanjutnya, fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama, fungsi penertiban atau law and order itu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Dan selanjutnya, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan fungsi pertahanan yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Terakhir adalah fungsi keadilan, yaitu yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. NKRI bertugas menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang adil. Selanjutnya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan RI secara eksplisit dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan negara Indonesia tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan yang bersifat nasional, yang kedua adalah tujuan yang bersifat internasional. Untuk yang nasional, paham negara persatuan atau kebahagiaan dalam negara, lalu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tujuan yang bersifat internasional adalah kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Oke, cukup sekian materi tentang NKRI, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa tonton video materi-materi lain tentang CPNS. Itu ada di playlist materi TWK atau materi tes wawasan kebangsaan. Oke, terima kasih for watching. See you next time and bye-bye.